لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan dan seluruh pengurus Yayasan Al-Islam, kepada seluruh pengurus dan pengelola panti asuhan dan rumah kafir, juga Bapak Ibu guru dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat juga mari bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga salam penghormatan mari bersama-sama kita sanjungkan untuk beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Satu kehormatan buat saya bisa ada di hadapan Bapak Ibu semua dan adik-adik. Untuk pertama kali saya silaturahmi di sini dan acaranya itu halal bihalal, walaupun sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Tapi ini baru bisa diselenggarakan pada pagi hari ini. Tidak apa-apa, karena halal bihalal juga tradisi, intinya adalah untuk saling memaafkan sebenarnya, dan tidak perlu kita harus nunggu Syawal atau harus Sawal. Namanya kita mau minta maaf sepanjang tahun. Itu alasan kenapa pagi hari dilaksanakan. Walaupun alasan sebenarnya saya tidak tahu. Alasan sebenarnya karena baru hari ini bisa sempat. Iya. Halal bihalal. Kata ini memang tidak terlampau populer di dalam bahasa Arab. Makanya kata ini kalau mau dipahami jangan dipahami dalam kaitan dengan hukum. Nah, biasanya kalau halal itu ada haram, gitu kan ya. Nah, ini halal bihalal. Ini yang betul halal bihalal atau halal bil halal. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, sepengetahuan saya, bahasa Arab itu kalau kata itu nakirah itu apa ya? Kata yang umum, nah, kira-kira begitu, bertemu dengan kata yang umum, katanya sama dalam susunan kata, maka maknanya itu kata yang pertama dan kedua berbeda. Tapi kalau kata tersebut itu kata yang sudah khusus, ma'rifat, sudah diketahui, tandanya biasanya al. Ada al, kayak tadi bil halal ada al. Nah, ketemu dengan ma'rifat juga, dengan sama-sama dengan al, maka kata yang pertama itu maknanya sama dengan kata yang kedua. Kalau al halalu bil halali, berarti itu maknanya sama gitu. Nah, cuman mungkin karena ini di Arab juga tidak ada. Nah, mungkin contoh begini, contoh inna ma'al usri yusra, itu ada berapa? Ada dua ayat disebut dengan berulang, ya, betul ya? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'al usri, al-usrinya itu bentuknya bentuk khusus ma'rifat. Makanya maknanya di situ di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Itu karena disebutnya yang yusronnya itu berulang tapi dia tidak ada alnya. Maka yusron yang pertama
dan yusran yang kedua itu berbeda. Tapi al-usri yang pertama, al-usri yang kedua maknanya sama. Makanya makna dari situ itu di dalam satu kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu maknanya. Itu dalam ilmu tafsir. Nah, nanti santri-santri, kalau santri belajar ilmu tafsir atau tidak? Belum. Kan enggak apa-apa. Atau sudah? Nanti biar diajari Pak Nur. Ini masa. Ini kalau di pondok saya itu hanya dua. Kami hanya untuk hafalan Quran dan belajar bahasa Arab saja. Sayangnya di tempat saya itu laki semua. Nah, kalau ada perempuan harus tamat dari sini, tempat saya harusnya. Karena saya itu sudah mahasiswa rata-rata. Tapi yang mau menghafalkan Quran dan mau belajar bahasa Arab. Nah, kata halal halal itu paling, menurut saya yang paling tepat bukan halal bil halal, karena halal yang pertama dengan halal yang kedua itu beda harusnya. Halal itu biasanya saya minta halalnya, saya berbuat salah kepada bapak, kemudian saya minta maaf sama bapak, bapak ngasih maaf sama saya. Hal yang satunya, bapak yang salah sama saya, kemudian minta maaf dan saya memberi maaf. Salahnya bapak dan salahnya saya bisa berbeda. Makanya yang pas mungkin halal bi halal. Halal yang pertama dengan halal yang kedua itu maknanya berbeda. Nah, yang halal pertama saya yang minta maaf mungkin salahnya beda. Halal yang kedua bapak yang minta maaf mungkin salahnya beda. Tapi sama-sama kita minta maaf dengan kesalahan yang berbeda, maka bisa halal bi halal. Nah, itu dari satu bahasa. Makanya kata ini pun jangan dipahami kaitan hukum syariat itu berapa? Ada berapa hukum syariat? Ada? Ada begini. Ada 5 berarti ya. 1 2 sunnah, 3 mubah dulu. Tengah itu mubah. Nah, yang keempat makruh, lawannya dari sunnah kan? Yang kelima haram. Ini lawannya dengan wajib haram. Sunnah makruh. Yang tengah mubah. Nah, yang haram tadi ada 1. Yang halal ada berapa? 4. Wajib itu halal, betul ya? Sunnah itu halal, mubah itu halal, sedangkan makruh halal juga, tapi tidak disukai oleh Allah, tapi dia halal. Nah, mohon maaf ini yang adik-adik bisa ingat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya perkara yang halal tapi tidak disukai oleh Allah itu apa? Berpisah. Ya, sudah ada yang paham ya? Bercerai. Ya. Berpisah itu, bercerai itu halal, tetapi Allah tidak sukai. Tapi dia halal. Makanya kalau halal bihalal dimaknai dengan makna hukum, maknanya bagaimana? Boleh kita memutus, kan begitu. Padahal tujuan halal bihalal apa? Menyambung. Makanya jangan dimaknai dengan hukum itu. Hal itu. Kalau dimaknai hukum, maka ada hukum halal itu yang tidak disukai Allah, tapi halal boleh, yaitu bercerai. Padahal kalau kita sedang selenggarakan hal bihalal, tujuannya menyambung. Nah, kalau begitu berarti halal bihalal pasti maksudnya bukan maksud hukum di situ, tapi maksud dari bahasa. Nah, nyambung. Maka kata Rasulullah itu silaturahim itu bukan kunjung. Silaturahim itu bukan berkunjung, tapi silaturahim itu menyambung yang putus. Orang berkunjung tapi tetap saja, nah gitu ya, tetap saja hubungannya tidak baik. Maka kalau halal bihalal begini nih, kalau pas biasanya kirim WA ya, nah WA
WA hanya untuk minta maaf tuh dan dikirim kemana-mana. Sudah cukup? Belum. Ada juga yang kirim dengan foto keluarga dengan gini. Wah, dikirim. Sudah cukup? Belum. Karena maafkan, afa, ya'fu itu ini kan dari memaafkan itu dari kata afa, ya'fu. Tadi qori'nya bacanya bagaimana? Wal afina. Itu dari kata afa, ya'fu. Itu dulu sebelum Al-Qur'an ini turun, bangsa sudah ada? Sudah. Bangsa Arab apa? Arab. Qur'annya turun bahasa? Berarti lebih dulu bahasa di Quran atau bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab? Orang Arab. Nah, di Arab itu dulu kata afa ya'fu itu kemudian dipakai oleh Al-Qur'an juga. Itu dari syair Arab. Syair itu bunyinya afarihu al-athar. Afa, tadi afa ya'fu, memaafkan tadi ya. Afarihu al-athar. Rih, apa rih? Ada yang tahu? Rihun, angin. Nah, al-athar, jejak. Jadi orang Arab itu kalau dia berjalan di pasir, kalau berjalan pasti ada jejaknya. Kalau jejak itu kemudian diterjang oleh angin yang kencang, masih ada. Maka makna afarihu al-athar, angin menghapus jejak. Kalau orang ini dipakai apa? Memaafkan. Jadi kalau memaafkan harus sampai hilang jejak. Nah, itu baru memaafkan. Kalau jejaknya masih ada, belum memaafkan. Ini salaman, maaf ya, saya maafin. Tapi di dalam hati itu masih ada jejaknya. Berarti masih belum memaafkan. Kata memaafkan apa ya'fu itu sampai harus hilang jejaknya itu. Hal ini luka sudah begitu dalam. Nah, minta maaf, salaman, saling bermaafan, rupanya masih luka, masih cukup dalam, belum terhapus secara berarti dia masih belum memaafkan. Kira-kira memaafkan sekarang perbuatan tangan salaman, lisan saling maafkan, atau apa? Perbuatan hati. Nah, itu kata Bapak. Siapa kira-kira yang mampu memaafkan? Yang hatinya lembut. Hatinya kasar tidak mungkin bisa maafkan. Hati yang masih dihiasi oleh ego, nah biasanya dendam. Nah, hati yang lembut ada berapa hati? Ada hati yang lembut, yang selamat. Ada hati kotor. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang keras. Sudah apa? Disebut dengan berbeda. Hati manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah lembut. Itu fitrahnya. Kalau segala sesuatu berjalan sesuai dengan fitrahnya, itu pasti akan membawa manfaat. Gunung itu fitrahnya keras. Kenapa? Gunung itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pasaknya bumi. Kalau gunung diangkat oleh Allah, buminya akan pecah dan hancur. Maka gunung itu kalau dia sesuai dengan fitrahnya, buminya akan karena dia keras. Manusia fitrah hatinya lembut. Yang lembut akan bisa mendatangkan manfaat. Nah, jadi hati yang lembut itu penting. Karena Rasulullah juga menyampaikan sama kita sekali metafor itu menggambarkan sesuatu yang lain digambarkan dengan sesuatu yang tampak, itu namanya metafor. Ketika Rasulullah menggambarkan hati, Rasulullah mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Nah, ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Itu ya, pernah dengar ini? Kalau yang segumpal ini baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau yang segumpal ini buruk, maka buruklah seluruh
itu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang segumpal itu adalah jantung, qalbu, hati. Karena di situ kaitannya dengan jasad, maka itu jantung pasti. Tapi yang dimaknai oleh Rasulullah bukan jantung itu sebenarnya yang diinginkan. Karena hadis ini hadis panjang, di awalnya itu soal halal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan seterusnya panjang. Di ujung akhirnya Rasul bicara soal hati. Maka yang dimaksud bukan hati yang ada di dada kita ini, bukan jantung ini, tetapi hati yang bermakna spiritual. Nah, walaupun kalau orang sakit hati pasti dipegang ini. Sakit hati saya. Mungkin begini. Sakit hati saya. Enggak, sakit hati di sini itu. Iya. Walaupun sebenarnya apakah tempatnya di sini? Wallahu alam. Yang di sini ini apa? Jantung. Tapi ya betul itu. Kalau jantung itu bermasalah, maka seluruh tubuh juga akan bermasalah. Nah, makanya kalau sepuh-sepuh biasanya itu, Ustaz ini ada yang mau operasi atau pemasangan ring jantung biasanya. Nah itu kalau sudah digunakan terus-menerus gitu ya. Nah hati, kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Kalau hati kita buruk semua amal perbuatan kita. Maka yang terpenting di dalam diri itu sebenarnya adalah apa? Hati. Karena hati itu yang menjadikan ucapan kita baik, perbuatan kita baik. Tapi tidak ada orang yang tahu hati seseorang. Di zaman Rasul itu ada orang yang diketahui ini orang baik atau orang buruk. Dia bangun masjid juga. Bangun masjid baik atau buruk? Baik sebenarnya. Tapi rupanya dia bangun masjidnya tujuannya untuk mengacaukan masjid yang dibangun Rasulullah. Nah, yang dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik itu hati dengan perbuatannya rupanya berbeda. Nah, kadang perbuatannya tampak baik, tetapi jauh dalam lubuk hatinya itu buruk. Tadi ya contoh bangun masjid, tapi ternyata itu berangkat dari hati yang tidak baik. Nah, sehingga disebutlah dengan masjid. Nah, di zaman Nabi masjid, dia bangun masjid juga. Nah, jadi memang tidak bisa kita mengetahui hati seseorang. Nah, tidak bisa kita mengetahui hati seseorang. Tetapi kita tahu hati kita seperti apa. Ini lembut atau kasar. Nah, kalau hati yang mengotori hati itu apa? Dosa. Yang mengotori hati itu dosa. Baik dosa terhadap Allah maupun dosa terhadap sesama. Kalau yang kotor ini tidak segera dibersihkan, maka akan menjadi hati yang kotor. Hati yang kotor tidak dibersihkan menjadi hati yang sakit. Hati yang sakit tidak segera diobati menjadi hati yang mati. Hati masih bisa dihidupkan. Taubat dengan apa bisa? Tapi kalau hati yang mati tidak segera dihidupkan, akan menjadi hati yang keras. Nah ini yang bahaya. Hati yang keras itu bahaya. Al-Quran ada satu kaum yang oleh Allah disebut dia punya hati yang keras. Kira-kira betul. Sudah diberikan banyak hal oleh Allah itu. Nikmat banyak. Bahkan ujian juga banyak. Tetapi hatinya tetap keras. Bahkan dalam Al-Quran yang hadir tebak nih ayat surat apa ini kan ayat yang keberapa? Nah, jadi wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi rahmatullahi alaikum ja'ala fikum anbiya'a wa ja'akum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. 1, 2, 3 ayat lupa saya.
sekarang lupa ya. Memang menghafal itu kadang-kadang talenta aku, kadang-kadang talenta kita kuat hafal, suka lupa ya. Jadi ada kuat hafal, tetapi memang Al-Quran sudah sampaikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kata al-dzikru dalam tafsir jarang yang terjemahkan dengan terjemahan yang lain menghafal. Makanya makna dari lebih banyak di tafsir mengatakan sungguh aku mudahkan Al-Quran itu untuk hafal. Sekarang banyak arafina Al-Quran, itu yang dibandingi oleh satu itu ketua pentasbih Quran. Sekarang cabangnya sudah ratusan ribuan cabangnya, yang 3 hari 30 juz hafal. Ya, diskon 6 juta itu diskon gitu. Tapi memang santri tidak boleh pegang HP, santri tidak cuci, tidak boleh masak, pokoknya di situ hanya hafal saja ya, menghafal saja. Cuci sudah ada, makan sudah tinggal makan kali. Beberapa tempat saya tahu tuh nyewa hotel, kayak di Rio itu kita kenal ada Ustaz Dr. Mustafa, dia mufassir juga, mengarang tafsir Al-Ma'rifat namanya. Itu di hotel karantinanya, jadi nyewa hotel untuk karantina Al-Quran. Dan sejarah ada anak tahun menyelesaikan 34 hari selesai 30. Dan yang tua usia 73 tahun menyelesaikan 60 hari, rekor. Ya, kita haruslah karena dipakai tiap hari itu surat Al-Quran. Ya, mau sholatnya apa? Apapun minumannya, itu. Apapun sholat bacaannya, sholat kafirun jarang selesai. Kalau jadi imam, kalau sendiri mungkin selesai. Jadi imam sudah bingung, yang diimami rupanya sakit di sini. Wah, imamnya baru belajar hafal al-kafirun, itu bisa 2 di ujung nggak selesai. Jadi itu dalam Al-Quran ada 5 ya, ada 5 hati. Maka hati yang lembut itu hati yang bisa memaafkan. Kalau keras sulit. Tanya kalau lembut itu bagaimana? Kalau azan dikumandangkan, kalau azan dikumandangkan ditahan-tahan, tidak keras ya, tapi mungkin kotor sedikit. Itu kalau dibiasakan jadi kok kotor dibersihkan, dijawab semua satu hari ya. Lama lupa itu sakit itu. Lama-lama lupa tidak. Nah itu. Makanya hati yang keras itu banyak. Dan Israel itu hatinya keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika hiya kahijarati aw ashaddu qaswa. Karena Allah yang bu, orang kayaknya hafal nih. Awalnya apa? Juga ya. Oke, jadi diberikan nikmat begitu banyak, hatinya lembut nikmatnya. Ini kita selama
Tetapi takutnya orang yang hatinya lembut itu bukan pada COVID-nya, bukan pada virusnya. Tapi kalau dia hatinya keras, takutnya itu pada virusnya. Bedanya nanti. Kalau orang yang hatinya lembut itu ketika COVID sudah selesai ini, dia akan kaitkan dengan pembuat COVID. Allah ini jangan ini ujian dari Allah. Kalau orangnya ini nggak selesai, takutnya dia akan lembut hanya karena dia akan pada terhadap Allah. Kalau takutnya pada virusnya, jadi paranoid namanya. Paranoid itu nggak berani keluar. Karena nanti takut ini, takut serba khawatir dengan itu, tapi tidak dikaitkan dengan Allah. Kalau dikaitkan dengan Allah, khawatir akan jangan-jangan saya kena COVID juga ini. Kalau saya mati besok, ini bahaya. Ibadahnya jadi baik, jadi kuat. Itu hati. Nah, ini bangsa Indonesia tidak tahu COVID ini membuat hatinya terus makin keras. Ya. Jadi kasih COVID lama ini kita ini, lama sekali ini. Lebih dari 1 tahun COVID itu semua jadi bubrah. Semuanya kita ngajar juga senyaman online karena kita sudah terbiasa ngajarnya tidak online. Ya, di SD digunakan untuk belajar banyak HP-nya. Buat tim, buat macam rupanya begitu. Tapi belikan merusui bapaknya. Bapaknya berangkat, jangan dibawa HP. Oh, kacau juga bapaknya yang dibelikan. Ketika dibelikan rupanya di sekolahnya cuma 1,5 hari digunakan, sehari 1,5 jam. Setelah itu buat lain. Wah, akhirnya sekarang pada hidup anak saya sudah mulai kecanduan Ustaz. Banyak dikasih saya yang kasih hari ini karena kondisi seperti ini nih. Kalau enggak dia akan ke sana kita juga jangan-jangan salah macam-macam lah. Nah, tapi kita kaitkan dengan Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Akan semakin dekat. Ya enggak apa-apa, tapi di rumahnya dikencengin. Baca Qur'annya, bukan dikencengin nonton TV-nya. Kalau di masjid kan sholatnya agak lama. Pertama berangkat dulu ke masjid. Yang kedua nunggu dulu mati. Nah, habis itu azan imam panjangan dikit, beda dengan kalau berdiri di rumah. Kan ikhlas lagi kita nanti. Nah, habis itu masih wirid ceritanya. Sunnah ba'diyah lagi. Agak panjang, tapi kalau di rumah rada singkat. Nah, Allah subhanahu doanya cuma satu, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Amin. Selesai. Langsung setel TV-nya lagi. Nah, itu masalah ini. Nah, kalau di rumah ibadahnya kualitasnya harus semakin bagus. Karena akan berdoa, ya Allah, segera ini hilangkan. Nah, segera kau tarik kembali pasukan ini, ya. Nah, dan seterusnya. Selamatkan kami keluarga, ya Allah. Selamatkan murid-murid kami, ya Allah. Ayo semakin lembut. Kalau tidak, maka hati akan semakin keras. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini soal hati, ini yang paling penting dalam hidup kita. Akhlak bagus itu kalau hati. Kalau hati tidak bagus, akhlak tidak bagus. Coba sekarang banyak Bapak Ibu yang bayangin ya, sekarang timbang-bang dulu kalau saya lewat orang nyapa anak-anak ibu,
tua duduk saja enak, lewat di depan. Nah, si bapak dan mulai ya, iya, ini gimana ya? Dikasih tahu susah mereka itu. Kalau perlu dikasih hati mereka harus dilembutkan. Nah, cara lembutkannya karena ini tugas kita. Kalau pas ini bilangnya yang paling harus maaf kepada anak. Ini kan biasanya anak pada orang tua. Belum pernah terjadi, jarang terjadi orang tua itu gantian minta maaf sama anak. Padahal saya yakin yang paling banyak salah mungkin orang tua. Sorry, ini ada adik-adik yang ini bukan orang tua. Cuma begini, saya itu pernah dengan istri itu duduk di ruang kerja. Ini sudah tidak di asrama lagi, karena COVID pada semua. Nah, ketika memandang yang pertama ini, saya bilang sama istri, saya nyolek juga, kayak Abi juga, malahnya kayak Abinya. Terus yang kedua itu, dia karena mirip ini mirip saya juga asetnya saya. Nah, gitu kata. Jadi rupanya ketika kami perhatikan berdua, anak kami itu punya dan Islam. Dia bukan orang lain. Dia bukan orang yang beda. Ini anak itu cerminan dari orang tua sebenarnya. Mulai dari senyumnya, Pak. Cara jalannya gitu ya. Itu kalau saya, istri saya. Kalau tidak saya, istri saya. Artinya bahwa anak itu sebenarnya potret dari orang tua. Makanya dalam Al-Quran itu kalau berbicara anak pasti lebih dahulu bicara orang tuanya. Nggak ada maknanya orang itu membicarakan anak terlebih dahulu dalam soal pendidikan tanpa membicarakan orang tuanya. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Nah, nanti bapak ibu dan bapak-bapak ini kadang-kadang kita ini bagus teori soal pendidikan dari buku-buku teori-teori itu. Kita merujuk kepada Al-Quran. Ini mungkin di antara kesalahan kita. Jadi kalau ditanya bagi yang sudah kuliahnya soal teori-teori tentang pendidikan, pasti dia ini teori ini teori ini. Tapi rupanya ketika teori itu kita harapkan sebagai seorang dalam Al-Quran dibaca teori itu. Padahal Al-Quran itu sudah dipraktekkan, bukan lagi dipraktekkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah praktek hidupnya di Al-Quran. Al-Quran itu kalau ingin tahu hidupnya bagaimana Quran, ya Nabi Muhammad. Keluar beliau itu dua dalam Al-Quran. Orang yang oleh Allah diminta kita untuk mensulitkan ini. Siapa kita satu? Nabi Muhammad di dalam Al-Ahzab. Mumtahanah Nabiullah Ibrahim. Dua orang, dua sosok yang Allah sebut dan bukan hanya dirinya, tapi teladani juga keluarganya. Dua. Maka kalau Bapak Ibu salawat mana di kita Allahumma sholli ala sayyidina, ada yang tidak, itu enggak usah diperdebatkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shallaita Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu dengan keluarga kita. Kita bersolawat Nabi Muhammad dan juga bersolawat keluarganya. Itu kenapa? Karena keluarga beliau itu keluarga yang bisa diteladani. Hebat keluarga beliau ini.
Beliau Nabi Muhammad itu jadi seorang ayah, suami juga bisa teladani dari suami. Beliau juga seorang ayah karena beliau punya putra, walaupun yang hidup sampai dewasa putri semua. Beliau juga seorang kakek. Jadi kalau mau belajar sebagai seorang suami, Nabi Muhammad. Kalau mau belajar sebagai ayah, Nabi Muhammad. Kalau mau belajar sebagai seorang kakek, Nabi Muhammad itu. Karena kita ya belum pernah punya pengalaman jadi suami sebelum saya menikah. Nah, ketika saya menikah baru jadi suami, tidak ada pengalaman saya. Saya pernah jadi bapak sebelum saya punya anak. Jadilah saya apa? Punya pengalaman sebagai suami, tidak punya pengalaman sebagai bapak. Makanya kita tinggal contoh yang sudah mempraktekkan dan harusnya. Yang sudah berhasil mempraktekkan Nabi Muhammad sebagai orang suami. Istrinya banyak, tapi semuanya bahagia. Kita istri satu, kadang sengsara gitu. Istri kita ini, Nabi Muhammad 9, tapi ke-9 merasa bangga dengan Nabi Muhammad, tersanjung. Itu istrinya 9. Lah kita istri satu, tidak ada bangga-bangganya sama kita. Ya, kurang apa itu Nabi Muhammad tuh? Cuma 1, 9 semuanya bahagia. Suatu saat mungkin Rohikul Maktum, kan sudah ada terjemahannya itu adik-adik itu baca. Rohikul Maktum itu kitab sirah Nabawi yang sudah diterjemahkan, terjemahan bagus, terjemahan agak mahalan dikit tapi dia bagus terjemahannya. Dan itu yang tersusun secara lebih baik daripada yang lain karena dia pemenang lomba. Rohikul Maktum itu sirah Nabawiyah terjemahannya. Nama Sirah Nabawi, tapi banyak Sirah Nabawi itu cari yang Al-Barakuri. Jadi pengarang Al-Barakuri. Di mana kita itu bagus sunanya, bagus enaknya dari baca yang sebagainya ini. Nah itu dibaca Sirah Nabawiyah. Itu Nabi luar biasa. Aktivitas Nabi bagus Pak. Nabi itu kalau ngajar, kalau Bapak guru itu nggak lama ngajari peserta didiknya, tapi hebat Pak. Nah kita ini kan ngajar. Tidak kalau itu kadang hanya pagi sholat subuh, diri zikir sampai nanti suruh biasanya habis sholat subuh kalau kita keluar 9 pintu istrinya ini. Assalamualaikum. Tertanya sehilo. Nah, habis itu beliau baca masjid sholat duha, kemudian beli aja para sahabat. Selesai mengajar beli tidur sebentar sebelum sholat duhur. Habis itu beliau mengerjakan tugas-tugas beliau baik sebagai kalau sekarang mungkin kepala pemerintahan, tapi dulu tidak seperti sekarang. Nah, tugas itu nanti kalau sudah asar beliau totok lagi itu sendiri. Nah, yang ditotok terakhir lagi minatnya di situ. Oh itu luar biasa gitu. Hasilnya istri beliau semua soleh, putri-putri beliau semua, menantunya semua soleh, punya soleh semua, pintar. Hebat. Siapa yang ingin contoh? Kita kadang-kadang konsepnya macam-macam kita itu. Nah, Quran tidak dibaca, tidak dilihat, yang sudah dipraktekkan, sudah berhasil, kita contoh. Nah, luar biasa. Nah, sehingga kadang kita ini orang tua yang ini harusnya kita yang minta maaf. Orang tua, saya sebagai orang tua belum
kamu karena maafkan. Nah ini misalnya sepanjang tahun kalau bulan itu iman masalah kita orang tua duduk anaknya harus suka, itu tradisi. Padahal kita tua itu banyak salahnya. Kenapa? Karena tadi tugas kita anfusakum wa ahlikum nar, disiplin. Ini surah At-Tahrim. Berapa ayat? Berapa ayat? Ayatnya berapa? Ya. Mau ayat-ayat yang terakhir. Bicara soal jaga keluargamu. Rupanya di At-Tahrim itu ada 4 keluarga. Tipe 4 keluarga di situ. Pertama, keluarganya Lut dan keluarganya Nuh. Ini keluarga nggak bisa, ya kan? Nuh, tapi istrinya ngeri. Anak-anaknya akhirnya nggak bagus. Kedua, ya, Fir'aun. Istrinya, suaminya, karuan. Dan yang terakhir keluarga Maryam. Keluarga itu keluarga Imran, keluarga Maryam. Itu hebat keluarga itu bisa menjaga dirinya dan keluarga. Kalimat bagus itu ibunya Maryam apa? Imran ya Allah, kalau nanti ini mengandung bernadar, nanti orang tua itu sebelum dia punya lebih terhadap anaknya itu, apa artinya? Allah akan dijadikan sebagai penjaga Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar ini. Rupanya falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa. Disangkanya yang amat istri ini akan punya anak laki-laki. Rupanya anaknya perempuan. Tapi tidak patah semangat. Apa katanya? Engkau yang tahu. Kenapa saya dianggap anugerah perempuan? Walaupun saya anak, tapi engkau yang tahu. Maka oleh istrinya diberi nama yang sangat bagus dengan tujuan Maryam. Habis itu ketika beri nama itu, nama yang baik dengan tujuannya, apa katanya? Inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Beliau bertekad akan menjaga Maryam ini dari godaan syaitan. Oh, keren itu. Makanya ini tempat untuk mengasingkan dari ini bagus. Mudah-mudahan pendidikan ini bisa lanjut dan semakin bagus ke depan. Karena di sini sebenarnya tempat yang kita inginkan supaya yang tinggal di sini jauh dari godaan syaitan. Karena itu memang harus ini yang jangan didekatkan. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bukan hanya Maryamnya, nanti anak turunnya juga jauhkan itu. Maka dipilih oleh ibunya yang itu guru yang baik. Siapa gurunya? Zakaria. Oleh Zakaria dicarikan pendidikan luar biasa bapak, sesuai dengan keinginan dan cita-cita tuanya. Ini sekarang kita ada mana sekolah favorit? Nah, favorit itu bahasa kita favorit itu apa? Oh,
anak yang di situ cerdas-cerdas, yang di situ namanya pasti tinggi-tinggi, bersaingnya masuk di situ. Kedua mahal. Nah itu favorit. Padahal harus bukan itu yang favorit. Yang favorit itu seperti apa? Punya siapa? Karena guru akan menentukan nanti. Punya siapa? Yang kedua, bagaimana lingkungan sekolah. Diajarin hendaknya anak-anak kita itu dekat dengan Allah, jauh dari setan. Nah gitu aja. Itu baru hasilnya bagus. Kita kadang-kadang terpengaruh oleh masyarakat ramai. Kalau yang favorit itu ya, jadi nggak dilihat lagi kurikulumnya kayak lingkungannya seperti apa nih, biahnya kayak apa ini. Nah, itu ingat kita dan menjadi apa bisa apa dari Islam satu banyak anak-anak hafal kuliah itu malah hilang dan dia hilang apa lagi. Ada orang yang nelfon pulang saya bukan sama istri mana tidak kalau ini ya kos itu ujian mereka. Kalau sudah hafal Quran mungkin lebih aman mau kuatkan, tapi karena istri saya takut menerima santri perempuan, takut suaminya. Itu kalau yang semua 14 atau 14 banyak yang sudah saya ada yang hidup perempuan 5 kata itu poligami semua. Nah, pondok semua mereka mana nikahnya banyak semua. Maka istri saya bilang, Abi kalau punya pondok ya perempuan yang laki. Nah, jadi akhirnya saya yang laki saja. Laki. Sekarang karena istri saya sudah tua dan saya sudah tua sudah diizinkan. Jadi kalau mau yang pendapat karena abinya cuma kalau buat bangun, nah ya sudah kayak ada nanti keluar saya ada yang masuk lagi keluar masuk lagi ya. Sekarang hanya upaya kita ini berupaya agar anak kita ini bisa terhindar dari lingkungan yang memudahkan setan menggoda mereka. Bukan tidak digoda setan, tapi minimal kita masih bisa mengenalnya. Mudah-mudahan mohon maaf Bapak Ibu yang besar, kalau ada silakan mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.